Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dunia hobi. Sehat selalu untuk semuanya, rekan-rekan petani muda seluruh Indonesia. Sukses selalu, sehat selalu, berkah selalu. Baik rekan-rekan semuanya, masih di seputaran tanaman melon. Kali ini untuk siklus kedua. Ini lahan melon bekas melon ya. Jadi untuk ini siklus yang kedua, bahkan ketiga ya, sebenarnya ketiga kalau dihitung dari yang pertama ya. Ini tetap pakai lahan yang sama, tidak pindah gulutan, tidak merubah tajar ataupun yang lain, baik gantungan melon yang siklus kemarin aja ini masih ya, nanti kita gunakan kembali. Baik rekan-rekan semuanya, untuk melon pada lahan janda kali ini, tanaman melon kita sudah berusia 20 hari ya. 20 hari seperti ini. Keadaannya alhamdulillah sangat subur, bahkan ini menurut saya kedepannya terlalu subur. Nah, kalau terlalu subur ini saya kurang menyukai ya, kalau melon terlalu subur ya. Saya kalau tanam melon tuh lebih suka yang biasa-biasa saja, daunnya nggak terlalu rimbun. Nah seperti itu. Baik rekan-rekan semuanya, pada usia 20 ini 21 kemarin habis ngocor ya. Iya 21 hari. Pengocorannya seperti biasa, di usia vegetatif itu tentunya unsurnya harus lengkap NPK, nanti ditambah seperti asam humat, terus trichoderma ataupun boron ya, seperti itu ya. Bahkan kita campurkan magnesium. Baik rekan-rekan semuanya, untuk vegetatif tentunya semuanya sama, hanya dosisnya aja yang membedakan. Jadi semakin usia semakin bertambah, otomatis dosis semakin ditambah juga, karena untuk jumlah daun juga semakin banyak, seperti itu untuk rekan-rekan semuanya. Nah, rekan-rekan semuanya, pada hari ini melon kita sudah mulai kita rambatkan ya. Kebetulan kalau saya menggunakan teptol ya untuk yang pertama saja. Jadi untuk mengikat batang itu supaya tidak menjauh dari tajar. Untuk ke atasnya nanti kita tidak menggunakan teptol ya, pita teptol. Jadi langsung kita lilitkan seperti itu saja. Hanya contohnya seperti ini ya, ini kan masih kecil nih ya, hanya kita buat narik supaya dia mepet ke tajar. Karena tanaman kita ini kan saya nanamnya agak jauh dari tajar dan di sebelah timur ya. Jadi kalau kita biarkan tanaman ini dari awal, ini akan mengarah ke matahari, jadi semakin menjauh dari tajar. Nah, kalau nanamnya di sebelah barat tajar, tentunya tumbuhnya akan mengarah ke tajar dengan sendirinya. Cuman untuk bonggol ataupun pangkal batang ini, kalau di sebelah sini ya, sebelah sini ini nanti ketika dewasa ini akan secara langsung terkena paparan sinar matahari ya. Beda dengan misalkan di sebelah sana, di sebelah barat, ataupun lurus mepet di tajar, nantinya akan tertutup daun-daun ya, yang di sini sebelum diadakan pruning ya, seperti itu. Jadi alangkah baiknya itu satu jengkal sebelah timur tajar ya. Nah, dengan catatan jangan sampai telat ketika waktu merambatkan, supaya nantinya tidak kesulitan, seperti itu ya. Baik rekan-rekan semuanya, pada hari ini tentunya perawatan melon itu lebih mulai dimaksimalkan ya. Seperti contohnya di sini kebetulan hujan, nah malam hujan siang panas, seperti itu tidak menentu ya. Nah ini tentunya untuk ulat itu juga akan lebih banyak, dan untuk jamur harus lebih dimaksimalkan fungisidanya, dan nutrisinya itu harus hati-hati, harus pandai-pandai memilih ya, seperti itu. Baik rekan-rekan semuanya, pada usia seperti ini sambil kita merambatkan, sambil kita merawat untuk penyakitnya, kita sudah mulai membuang batang air ya. Batang airnya kebetulan ini buangnya sudah nyampe ke yang sudah tinggi ya.
ke-6 ya. Nanti rencana saya akan buahkan ke-7 ya, di batang air ke-7. Karena untuk perencanaan kita lihat dari kesuburan tanaman ini sangat bagus ya, bagus sekali. Mudah-mudahan nanti bisa kita buahkan 2 dengan batang tunggal ya, tidak kita topping ya. Karena kalau sistem seperti ini kita topping, kita ke ataskan semua, itu akan terlalu rimbun, nanti penyakitnya akan lebih susah mengatasinya. Atau bisa juga dengan sistem di semi telasah, satu naik atau yang satu turun, itu saya kurang suka karena untuk perawatan itu akan lebih susah ya, untuk penyepraian pas kita jalan ke lokasi seperti itu ya. Jadi lain orang, lain cara untuk lebih efisiennya cara bertani melon ini. Baik rekan-rekan semuanya, batang air ini sesuai yang direncanakan, misalkan akan dibuahkan ke batang air yang ke-7, makanya kita potong dari bawah, kita buang batang airnya sampai berhenti ke-6, berarti 7-nya nanti untuk persiapan buah seperti ini ya. Nah, nanti setelah seperti ini ke atas terus jangan dipruning, jangan dipruning sampai nanti masa polinasi ataupun masa pembuahan. Nah, setelah selesai pembuahan, pemilihan buah sesuai yang kita harapkan, baru yang atas kita pruning. Kita ambil 2 atau 1 tergantung kondisi batang. Kemudian nanti yang atas setelah yang bawah itu mulai terbentuk jaring yang kedua, boleh dibuahkan 1 lagi, jadi bisa buah 3. Nah, seperti itu teori saya. Maksudnya yang bawah itu nanti kita jual sekali panen, kemudian selisih 1 minggu itu yang atas kita panen, walaupun masuk ke C itu bisa untuk mengakomodasi perawatan melon seperti obat-obatan ataupun tenaga kerja, misalkan kita pakai tenaga kerja. Rekan-rekan semuanya, demikian untuk hari ini. Oh ya, perlu saya informasikan, di sebelah sana saya uji coba melon Korea atau came ya. Nah, kebetulan tumbuhnya sangat subur. Coba kita ke sana dulu. Ya rekan-rekan semuanya, seperti yang saya sebutkan tadi, saya coba budidaya melon Korea ataupun camoy ya, seperti ini. Nanti melonnya bentuknya kuning hampir seperti timun, dia berruas-ruas ya, seperti itu ya. Kalau pengen lebih jelas, rekan-rekan semuanya bisa lihat di Google ataupun di YouTube. Rekan-rekan semuanya, mungkin di antara rekan-rekan semuanya banyak yang sudah mencoba beli benih baik untuk saset pabrikan ataupun produksi dari luar ataupun di dalam negeri. Ketika rekan-rekan tanam ternyata tidak ada yang tumbuh seperti itu ya. Nah, seperti itu karena memang kalau jenis tanaman impor seperti ini tidak dijual bebas rekan-rekan semuanya ya. Makanya ketika kita beli mungkin itu ditanam tidak ada yang tumbuh karena mungkin benih-benih yang sudah memang kedaluarsa, sehingga dijual di pasaran itu tidak apa-apa karena tidak melalui proses bea cukai, kerjasama Kementerian Pertanian seperti itu ya. Nah kebetulan ini kemarin saya beli di online itu 10.000 itu hanya dapat 13 butir ya, 13 butir. Alhamdulillah saya tanam, pertumbuhannya sangat bagus seperti ini. Kemudian saya topping seperti saya lihat dulu pernah di Korea. Untuk melon Korea itu kebanyakan di topping ya, 2 seperti itu. Nanti untuk kanan 2, sebelah kiri dibuahkan 2. Nah, jadi 4 buah karena melonnya kecil-kecil ya. Jadi nanti mampu. Rekan-rekan semuanya, untuk melon ini tujuan saya kedepannya, saya akan ambil benih, saya akan kembangkan. Jadinya dengan harapan apa yang nanti kita tanam positif bisa tumbuh seperti itu ya, walaupun turunan nggak masalah. Yang penting benihnya benih sudah pilihan kita sendiri, hasil dari penangkaran sendiri seperti itu. Selain itu juga ini untuk coba kita kenalkan ke lingkungan saya ataupun ke pedagang-pedagang saya nantinya. Mudah-mudahan dengan kita kenalkan nanti kalau kedepannya proses penjualannya itu bagus, kita bisa tanam yang lebih banyak seperti itu.
Baik rekan-rekan semuanya, untuk hari ini sampai di sini untuk informasi di seputaran melon lahan janda. Nah, seperti ini kalau di lahan janda itu. Jadi semuanya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita punya ilmunya. Jadi ilmu untuk pemupukan, sterilisasi lahan, perawatan seperti itu. Ini lahan janda Masku ya. Nah, seperti di video-video sebelumnya itu untuk tanam-tanam tetap tanamnya di sini ya, videonya nggak berubah ya, tetap lahannya ini saya buktikan bahwa lahan janda pun hasilnya tetap sama dengan lahan perawan, lahan pertama. Yang penting kita memahami kebutuhan si melon ini, kebutuhan tanaman melon, bagaimana merawatnya, seperti itu ya. Nah, seperti ini rekan-rekan, kita lihat ternyata melon kita sudah mulai seperti itu, subur sekali walaupun di lahan janda ya rekan-rekan semuanya ya. Nah, demikian untuk rekan-rekan semuanya, untuk petani pemula seperti saya yang baru belajar mengenal melon, mudah-mudahan YouTube saya ini bisa menjadi ajang untuk silaturahmi, ajang untuk bertukar pikiran tentang tanaman melon, baik penyakit, baik olah lahan ataupun sterilisasi lahan, dan semuanya yang berkenaan dengan tanaman melon seperti itu. Saya membuka lebar untuk rekan-rekan semuanya untuk sama-sama kita belajar, dan saya mengharap untuk rekan-rekan semuanya ikut membantu saya memberikan solusi-solusi tentang tanaman melon, bagaimana baiknya seperti itu. Kita jalin silaturahmi, kita jalin kebersamaan, kita maju bersama, kita sukses bersama. Terima kasih untuk rekan-rekan subscriber Dunia Hobi. Terima kasih, sehat selalu untuk Anda, barokah selalu untuk Anda, bahagia selalu bersama keluarga dan teman-teman di sekitar Anda. Baik, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.